Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wala haula wala quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua yang tergabung dalam mitra British Propolis BP dan juga TK Khalifah dimanapun saat ini berada, khususnya yang menyimak via YouTube dan juga via Zoom, ya, beberapa orang via Zoom dan terutama bagi beberapa mitra diizinkan menyimak via YouTube. Alhamdulillah kesempatan di pagi menjelang siang ini kita bisa bersilaturahim khususnya dalam rangka mengikuti kajian yang boleh dibilang sesuatu yang sangat penting kita pelajari bersama karena ini terkait dengan tumbuh kembang anak kita dan ini sangat dipengaruhi oleh orang tua, yaitu bagaimana kita mendidik anak laki-laki kita. Tentu mendidik anak laki-laki ini tidak bisa kita abaikan karena sejatinya ketika kita gagal mendidik anak laki-laki, kita sejatinya bisa membuat ya anak laki-laki kita menjadi predator bagi anak wanita. Dan inilah yang disebutkan para ulama, sejatinya mendidik anak laki-laki adalah upaya untuk kita menjaga ya khususnya supaya negeri ini berada dalam hal-hal yang kondusif ya, karena laki-laki ini adalah pilar yang menjaga tegaknya fungsi kekhalifahan di dalam muka bumi ini. Sehingga pilar ini jika sudah gagal, sudah rusak, maka itulah yang membuat akhirnya runtuh ya. Dan ini juga kita bisa lihat dalam kehidupan rumah tangga. Ketika laki-laki sebagai pilar atau qawam fungsinya hilang, maka itulah salah satu petaka dalam rumah tangga. Rumah tangga yang hancur biasanya bermula dari keqawaman dari seorang laki-laki yang hilang. Dan materi mendidik laki-laki ini ya sebenarnya ini adalah materi yang modulnya ini lumayan panjang ya. Bahkan kalau di sesi offline-nya kami membuat sekitar 9 atau 10 jam. Tapi di sharing kelasnya kami, di online-nya kami membuat sekitar 3 hari atau sekitar 6 jam. Tapi khusus hari ini mungkin kita memahami bagaimana sejatinya mendidik anak laki-laki di dalam panduan Islam. Dan ini agar kita bisa merujuk kepada bagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Next. Perlu kita pahami salah satu falsafah yang sering muncul di masyarakat, seringkali kita terkesima dengan paradigma barat yang menganggap bayi itu seperti kertas kosong. Dan ini paradigma yang wajib kita luruskan. Sejatinya bayi tidak seperti pandangan orang yang dianggap seperti kertas kosong. Jadi seolah-olah orang tua itu punya otoritas sepenuhnya 100% untuk menentukan isi atau warna dari kertas tersebut. Padahal kalau kita ngeliat dalil, sejatinya setiap bayi, dalam hal ini manusia, membawa corak yang mungkin kita anggap dengan nama fitrah sejak awal pada saat pertumbuhannya. Fitrah inilah yang sejatinya boleh dibilang software yang Allah tanamkan sejak bayi di awal kandungan. Dan fitrah yang utama adalah tauhid, di mana tauhid itu adalah software yang menunjukkan bahwa hakikatnya semua bayi itu baik. Ya, bayi itu semuanya baik. Jadi tidak ada penyimpangan. Dan ini bisa kita lihat dalam beberapa dalil ya. Next. Misalnya Allah menyebutkan di dalam surat dalam hadis Rasulullah bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw nasrani aw yumajjisanihi." Tidaklah seorang bayi yang lahir kecuali dalam keadaan fitrah. Di mana makna fitrah ini secara umum adalah hal-hal yang baik sudah diinstal sejak awal kepada setiap bayi. Ini memberi isyarat bahwa sejatinya setiap bayi itu baik ya. Jadi nggak ada istilahnya nakal turunan ya. Apalagi nakal tanjakan, nggak ada. Ya nggak ada. Semua bayi itu baik ya. Nggak ada bayi yang baru lahir langsung niat jadi bandar narkoba gitu. Ya boleh nyabu nggak ada. Nggak ada bayi yang baru lahir langsung nyari gambar porno gitu. Ada gambar koleksi terbaru, nggak ada. Semua bayi semuanya aslinya baik.
Menariknya ayat ini langsung menyebutkan ya faktor utama yang menyebabkan bayi itu rusak fitrahnya. Fitrah-fitrah rusak ini terutama terkait dengan fitrah. Di sini hadisnya menyebutkan fitrah terkait dengan fitrah tauhid. Tapi oknumnya itu siapa? Fa'abawahu. Orang tuanya lah yang menjadikannya rusak tersebut. Jadi kalau kita lihat ternyata tertuduh pertama yang menyebabkan anak-anak itu rusak fitrahnya orang tua. Jadi ini menjadi isyarat bahwa hindarkan diri untuk menyalakan gadget, hindarkan diri untuk menyalakan preman, hindarkan diri untuk menyalakan pengedar, karena sejatinya yang membuat bayi itu rusak sejatinya adalah bisa jadi adalah kita. Yang membuat bayi itu adalah rusak adalah orang tuanya. Maka disinilah sejatinya kita memahami bahwa hakikatnya bahwa Islam mengajarkan bahwa setiap bayi punya yang namanya software. Nah, fungsi orang tua adalah menjaga software ini. Salah satunya bagaimana fitrah ini yang sudah ditanam oleh Allah sejak awal pada saat berlahir, tugas ortu mengaktifkan software ini atau kalau dia tidak memiliki ilmunya, makalah dia merusaknya. Dan umumnya inilah yang disebut ortu yang malpraktek. Ortu yang malpraktek ini umumnya ortu yang gagal paham, ortu atau ortu yang tidak memahami ilmu. Inilah yang disebutkan sebagai malpraktek dalam pengasuhan. Dan malpraktek ini umumnya karena ketiadaan ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza usnidal amru ila ghairi ahli fantaziru sa'ah." Jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah datang masa hancurnya. Jadi suatu hal yang terjadi bukan dikerjakan oleh ahlinya, pas tunggu datang masa hancurnya. Maka anak-anak kita ini hancur kalau ortunya tidak membekali diri ya dengan ilmu ya, karena tidak memahami khususnya tentang tumbuh kembang anak, tidak memahami khususnya tentang psikologi anak, itu sudah membuat anak-anak kita akhirnya rusak. Disinilah kita belajar bagaimana mempelajari tumbuh kembang anak khususnya berkaitan dengan jenis kelamin anak yang Allah ciptakan berbeda. Next. Sejatinya kalau kita lihat dalil-dalil menyebutkan bahwa Allah hanya menciptakan dua jenis makhluk dan inilah sejatinya yang menjadi tanggung jawab kita. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari jenis laki dan perempuan. Jadi ini memberi syarat tidak ada jenis ketiga yang mungkin kita anggap sebagai hal yang lumrah sekarang. Ada orang mengatakan adalah jenis kelamin ketiga, bahkan di Thailand tuh sampai 16 ya atau 20-an itu menyebutkan selain laki-laki dan perempuan ada. Sejatinya Allah sudah menegaskan cukup dua jenis saja, dzakar wa untha. Di mana kata dzakar itu berakar dari kata dzikrun yang artinya berpikir atau mengingat. Ini juga isyarat bahwa laki-laki itu identik dengan hal-hal yang logis. Maka disebut dzakar alias berpikir. Sehingga kalau kita berbicara tentang dunia laki-laki memang identik dengan hal-hal yang terkait dengan logika. Ya itulah mengapa kalau ngomong sama laki-laki beda sama perempuan. Kalau laki-laki itu kita harus bicara dengan kalimat papah fikir. Nah itu salah satu stimulan yang harus kita latih. Kalau perempuan itu sebut mu'annisatul ghaliyat. Wanita itu sebut mu'annisat. Ya, yaitu adalah yang peka perasaannya. Sensitif, lembut. Al-ghaliyat itu peka perasaannya. Makanya kalau wanita itu pakai kalimat papah rasa, ya, mamah rasa, itu satu contoh saja yang menunjukkan ada hal yang berbeda dari proses penciptaan laki-laki dan perempuan. Dan Allah telah tegaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda. Jadi nggak boleh sama-samakan. Walaysa dzakaru kal untha, laki-laki nggak sama dengan perempuan. Dan nggak sama itu bukan berarti diskriminatif. Nggak sama itu menunjukkan keunikan. Jadi kalau ada pembedaan jangan bilang, Anda diskriminatif nih. Bukan diskriminatif. Karena sejatinya justru kezaliman itu kalau dipaksain. Ikan sama monyet itu beda. Ikan jangan dipaksa manjat pohon. Jangan bilang gini, Allah monyet aja bisa, ikan masa lu nggak bisa. Lu manjat dong gitu ya. Itu zolim. Ikan termasuk monyet disuruh berenang di lautan. Kecemplung sambil bilang ikan aja bisa, tuh ikan badannya kecil, tuh yang kecil-kecil ikan cupang bisa. Nah, sebagian ortu mungkin terperangkap dalam hal yang kesannya khawatir diskriminatif, menyamakan. Ujung-ujungnya menyamakan pengasuhan laki-laki dan perempuan karena ingin dianggap adil, padahal adil beda dengan sama.
Adil ada menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Ketika ortu akhirnya menyamakan, akhirnya ortu rentan melakukan yang namanya kesalahan, maka peluangnya cuma dua. Salah satunya rusak atau dua-duanya rusak. Jadi kalau kita lihat ada laki-laki separuh zaman sekarang, ya, laki bertulang lunak istilahnya, itu biasanya mungkin karena pola asuhnya disamain dengan perempuan. Atau ada perempuan yang gagah gitu ya. Dan kita lihat biasanya juga karena pola pengasuhannya disamakan dengan laki-laki. Maka dari sini kita belajar karena kita bertemu 2 pekan bahwa kita belajar bahwa hari ini ya bahwa pekan depan kita bahas perempuan ada sesuatu yang tentu saja berbeda dan berbeda ini tentu karena bukan berarti kita membeda-bedakan alias mendiskriminasi, tapi kita memahami bahwa sejatinya laki-laki dan perempuan itu harus mendapatkan stimulasi yang unik dan ini menunjukkan betapa kita sangat aware dalam hal ini. Next. Dalam Islam, tarbiyatul rujulah, pendidikan kelaki-lakian, ya, sejatinya berkaitan dengan tarbiyatul jinsiyah dan ini salah satu yang berkaitan selama ini sering didengar di masyarakat. Yaitu tarbiyatul jinsiyah adalah pendidikan seksualitas. Di mana seksualitas dalam Islam itu adalah terkait dengan hal-hal yang selama ini orang memandangnya sebatas seks. Padahal kalau seks memang itu hal-hal yang sangat sepele atau hal-hal yang kecil. Ya terkait dengan alat kelamin, hubungan kelamin, ya seseorang menjadi laki-laki atau perempuan, sementara seksualitas itu terkait dengan hal-hal yang bukan sekedar seks. Di situ ada totalitas kepribadian, bagaimana seseorang ya bersikap, berjalannya laki-laki, berjalannya perempuan berbeda. Tentang bagaimana merespon sebuah masalah, laki-laki tertawa cenderung terbawa ekspresinya spontan, hahaha. Kalau perempuan cenderung begini menutup. Ya kita lihat kalau ada laki-laki seperti ini kita curiga kalau ketawa something nih. Ada hal yang terkait dengan seksualitas yang berubah cara jalannya laki-laki. Ya kalau gemulai cenderung perempuan. Ini juga terkait dengan apa yang terjadi dengan seseorang pada saat dia berdiri, pada saat dia tersenyum, pada saat dia berpakaian, pada saat dia tertawa, dan pada saat dia menangis. Maka kita akan melihat bagaimana perbedaan ya. Sering disampaikan oleh para ulama ya, bagaimana laki-laki kenapa kalau menangis cenderung menutup matanya. Karena memang dosanya laki-laki banyak di mata ya, karena laki-laki makhluk visual. Sementara perempuan itu cenderung kalau dalam hal ini ya, kalau menangis cenderung menutup mulutnya. Karena memang sebagian besar perempuan dosanya di mulut ya, karena itulah perempuan ya salah satu yang dijaga adalah lisannya. Jadi memang ini sudah terkait dengan sistem yang ada dalam diri manusia. Tapi sistem ini bisa berubah. Ketika kita dalam pola asuh, maka fitrah ini akan terusak sehingga kita bisa melihat kok laki-laki ketawanya begini ya. Kita akan secara naluriah dan fitrah kita akan mengatakan ini something nih aneh nih, beda nih. Nah, keanehan dan perbedaan ini sejatinya adalah karena kita gagal ya mendidik di umur-umur yang sejatinya membutuhkan banyak stimulasi. Next. Nah, dalam Islam, seksualitas dalam Islam itu terkait dengan 3 hal yang harus dipenuhi dan ini saya belajar dari guru saya, ya, gurunya Mas Ipo juga dari ilmu parenting dan beliau saya katakan sebagai masternya atau mungkin pembawa ilmu parenting Islami di Indonesia ya, Ibunda Eli Risman. Saya tahun 2002 bergabung dengan lembaga beliau namanya Yayasan Kita dan Buah Hati. Sangat besar jasa beliau dan kita berdoa untuk kesehatan beliau di umur yang sudah sepuh, panjangkan umurnya dalam ketaatan dan beliau selalu kontak kami WA kadang-kadang ya sebagai seorang ibu yang memberi motivasi ya jangan pernah lelah khususnya dalam ya kita mengingatkan masyarakat tentang kepedulian terhadap keluarga. Yang saya pelajari dari beliau itu adalah seksualitas yang kita harapkan pada laki-laki itu terkait dengan 3 hal. Yang pertama benar. Benar ini patokannya jelas ya sesuai dengan panduan agama, etika dan nilai sosial bahwa seseorang itu dalam hal ini sudah tidak perlu membantah karena ini penjelasannya adalah Allah dan Rasulnya yang menentukan. Dan itu sejatinya adalah hak prerogatif Allah. Misalnya ketika dalam hal ini dilarang berpakaian menyerupai lawan jenis, ini juga bagian dari pendidikan seksualitas yang benar. Walaupun lucu-lucuan karena disebutkan oleh para ulama
bahwa menyerupai lawan jenis dengan segala pakaiannya termasuk dosa besar. Bahkan Imam Az-Zahabi menyebutkan dalam Al-Kabairnya sebagai bagian dosa besar, yaitu ketika seorang laki-laki berpakaian perempuan, perempuan berpakaian laki-laki secara urf. Dan ini adalah hal-hal yang kita harus waspadai. Dari mana taunya dosa besar? Karena setiap dosa besar selalu dimulai dengan hadis yang berkaitan dengan ancaman laknat. Ya. Misalnya ancaman dari Rasulullah SAW, la'ana Rasulullah al-mutasyabihina minan nisa minar rijali bin nisa wal mutasyabihati minan nisa'i birijal. Sungguh Allah melaknat, Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Hadis ini jelas, nggak usah dibantah. Bahwa benar di sini bahwa terkait dengan nilai agama. Dan ini tentu saja patokannya nilai keyakinan kita. Kalau pandangan barat tentu dia tidak mempersoalkan hal ini. Bagi pandangan barat, berpakaian menyerupai laki-laki perempuan itu sah-sah saja. Memakai anting, memakai emas, memakai sutra, bagi kita jelas. Karena ini terkait dengan ketaatan kita, di mana Islam ingin menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu sangat berbeda. Itu menunjukkan bahwa jangan sampai menyerupai. Ya, menyamakan aja nggak boleh. Ya, ini juga menyerupainya juga tidak boleh. Termasuk mengapa sih kita dilarang misalnya melihat aurat laki-laki, ini pendidikan seksualitas. Karena sebagian besar terjadinya, mohon maaf ya, terjadinya kasus seperti LGBT, bahkan terjadi di sekolah sejenis boarding school, katakanlah pesantren, walaupun jangan mencurigai semua pesantren. Salah satunya adalah karena ada hadis yang mungkin selama ini diabaikan, yang kita anggap biasa, kan sesama laki-laki. Pada Rasul mengatakan la yanzurul rajul la auratir rajul la tanzurul mar'atu ila auratil mar'ah. Laki-laki enggak boleh ngelihat aurat laki-laki. Perempuan enggak boleh ngelihat aurat perempuan, tapi selama ini kita anggap biasa. Kan gue udah punya juga, masa ngeliat punya lu enggak? Jangan, ini hadis ini memberi isyarat bahwa ini haram hukumnya. Karena Rasul menyadari bahwa sebagian besar terjadinya LGBT karena ada hadis yang dilanggar ini. Betapa kadang di sekolah-sekolah itu ada, atau di pesantren ada mandi bareng sesama laki-laki. Dalam keadaan bugil, dalam keadaan telanjang. Atau kakak dan adik yang kadang-kadang mandi telanjang dan kita anggap namanya juga anak-anak. Padahal hadis ini memberikan sebuah kaidah tentang betapa untuk urusan ini jangan sampai dilanggar. Sampai akhirnya ada yang melanggarnya dan akhirnya rusak. Itulah mengapa dalam hal ini Islam sangat tegas. Makanya beberapa ulama kalau kita lihat menfatwakan, kayak di Saudi, coba deh. Nggak ada tuh yang namanya urinoir. Kalau kita kan urinoir itu di masjid aja ada. Kan urinoir itu melanggar dua hal. Adab dalam pipis, yang kedua memberi peluang sesama jenis untuk melihat. Coba deh cek yang pasti udah pernah umroh Saudi, cari di masjid tuh yang ada urinoirnya. Di Saudi nggak ada. Mereka masuk kamar mandi dikunci. Karena mereka menyadari bahwa jangan sampai membuka peluang terjadinya hal-hal yang merusak fitrah, yaitu ketertarikan sama jenis karena melihat aurat yang sejatinya itu milik yang kita yang nggak boleh diperlihatkan walaupun sesama jenis. Mengapa Islam juga melarang tidur satu selimut? Ini juga terkait dengan bagaimana panduan Islam. Jadi seksualitas dalam Islam itu terkait dengan hal yang sifatnya sangat preventif. Jadi sesuatu yang benar ini jadilah patokan kita, jangan sampai kita bantah. Yang kedua lurus. Lurus ini terkait dengan apa yang software yang sudah Allah berikan kepada setiap manusia, laki-laki dan perempuan terkait dengan proses penciptaannya. Kayak laki-laki ya mungkin kita sudah pernah pelajari bagaimana laki-laki itu ya dalam bahasa Arab disebut rojul. Rojul itu jamaknya adalah rijalun, rojulun, rijalun. Rojul itu ya maknanya sama dengan rijlun. Rijlun itu artinya kaki. Ya, rijlun itu artinya kaki. Laki-laki diibaratkan seperti kaki. Mengapa demikian? Ada dua sebabnya dan ini yang menjadi fokus pendidikan kelaki-lakian. Bahwa kaki itu punya fungsi menahan beban. Fungsi itu menahan beban alias laki-laki itu memang sudah persiapkan untuk menahan beban. Makanya sebuah bobot tuh dalam bela diri kalau ingin menjatuhkan seseorang ya yang diincar kakinya. Kalau kakinya lemah pasti dalam hal ini dia mudah jatuh. Ya, itu yang terjadi. Beban seberat apapun kalau kakinya kuat yang kita lihat dengan namanya kuda-kuda tidak akan membuat seseorang jatuh. Nah, begitulah sejatinya laki-laki. Makanya dalam hal berkaitan dengan rumah tangga ya, ketika laki-laki dalam ini sebagai kaki fungsinya lemah, hancurlah rumah tangga. Lemah ini artinya menghadapi situasi justru dia kabur.
dia tidak siap menerima beban, ya dicurhatin sama istri langsung ngomel, curhat mulu kerjaan kamu. Pada itulah salah satu fitrah kelaki-lakian. Fitrah kelaki-lakian anak kita memang sudah disiapkan dia dengan segudang challenge. Kelak dia akan menjadi seorang suami yang siap menerima curhatan istri, curhatan anak, curhatan bahkan tetangga, curhatan teman, mertua, ipar. Itulah yang membuat dia ketika dia dibina dari kecil untuk jadi laki-laki sejati, dia tidak akan pernah protes lantas mengatakan, oh banyak cerita kamu, tidak. Itulah disebut fungsi laki-laki sebagai kaki. Yang kedua, kaki itu punya fungsi berjalan. Ya, rijlun itu berjalan. Ini memberi isyarat bahwa laki-laki itu memang punya fitrah itu bergerak. Sehingga nanti kita ngelihat kenapa sih anak laki-laki saya lompat sana, lompat sini. Heran saya. Ya susah banget, pertakilan banget sih kalau istilah orang Betawi. Susah banget diatur. Maka normal. Sehingga dari sini kita memahami memang nanti laki-laki identik dengan bergerak. Fitrahnya laki-laki itu salah satunya nanti model pendidikan kelaki-lakian itu adalah salah satunya traveling. Makanya traveling itu adalah identik dengan dunia laki-laki. Terkait ini juga kenapa laki-laki diidentikan dengan traveling, karena laki-laki itu memang dunianya itu adalah berkaitan dengan bergerakan. Dan ini sesuai dengan fungsi otak laki-laki. Silakan tanya Dr. Aisyah, kenapa fungsi otak laki-laki salah satunya kecerdasan spasialnya tinggi. Sehingga itu karena fungsi laki-laki sebagai rijlun untuk bergerak. Berbeda dengan perempuan yang kecerdasan spasialnya rendah. Maka nanti berbicara tentang pendidikan perempuan adalah menyamankannya di rumah. Karena rumah itu milik istri, milik anak wanita. Makanya jangan rewel dengan interior. Interior rumah itu yang milih itu istri. Ya kalau ditanya catnya warna apa sayang, itu terserah kamu, kan kamu adalah wal mar'atu ra'isatu fi baiti zaujiha. Wanita itu adalah kepala bagi rumah suaminya. Jadi rumah suami itu milik ratunya itu istri. Jadi kalau ditanya terserah kamu dah. Ya, yang penting kamu nyaman. Begitu kita pulang, ya gambar Hello Kitty, ya gimana lagi? Ya memang dia sukanya kayak gitu. Ya tapi ya kita udah mikir aja, ya dia nyamannya itu. Anak wanita itu dinyamankan di rumahnya. Tapi kalau laki-laki dalam hal ini dia memang harus bergerak karena fungsi wanita itu di rumah, wa qurna fi buyutikunna, laki-laki bergerak. Ya, laki-laki move on, dia move up, dia harus banyak. Makanya lelaki terbaik dalam Islam itu adalah dari suku Quraisy. Hikmahnya kenapa Islam turun suku Quraisy? Mungkin bertanya, nanti kita pelajari ini. Mungkin waktu kita terbatas, tapi kalau ditanya, salah satu pendidikan kelaki-lakian itu traveling. Makanya kalau laki-laki nggak pernah traveling bahaya. Zolimnya kita anak laki-laki itu nggak pernah traveling, saking sayangnya anak laki-laki karena khawatir pengaruh lingkungan buruk, ya dikandangin tuh laki-laki. Ya TK-nya di seberang rumah, ya, SD geser sedikit ke sebelah, ya, SMP ke belakang dikit, SMA geser ke samping, ya giliran kuliah homeschooling. Tuh anaknya tinggalnya sekiranya di Bekasi, sekalinya ke Depok mabok. Ya, Mama ini Indonesia bukan sih, Mah? Indonesia nak kok luas banget ya, Mah? Baru Depok aja udah bikin luas. Salah satunya kenapa? Karena berpikir otak spasialnya nggak dibikin. Ya kalau laki-laki itu salah satu kejahatan dalam tanda kutip orang tua adalah membiarkan anak laki-laki itu dia dikurung dalam rumah. Jadi laki-laki itu memang bergerak. Maka kita lihat hikmah kenapa Islam turun di bangsa Quraisy. Kenapa sih nggak di suku, mohon maaf, nggak di suku Jawa, suku Sunda, Batak. Kenapa nggak di Padang? Kenapa? Salah satu kelebihan suku Quraisy itu disebutkan dalam surat Al-Quraisy. Di ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i wasaif. Disebabkan ilaf itu dari kata alfun artinya 1000. Ilaf sesuatu yang terjadi ribuan kali. Artinya habit. Sesuatu yang terjadi ribuan kali disebut ilaf. Apa ilafnya suku Quraisy? Itu rihlah, jalan-jalan. Kapan mereka jalan-jalan? Gak kenal musim. Musim panas jalan, musim dingin jalan. Itu hebatnya suku Quraisy. Lah apa hubungannya suka jalan-jalan dengan Islam tersebab Islam turun sebuah suku yang suka jalan-jalan, maka Islam tersebar dengan cepat ke penjuru dunia dalam waktu 23 tahun. Nggak kebayang kok Islam turun sebuah suku yang laki-lakinya betah di rumah, cuman gadelin bisnis online, jualan Tupperware, Oriflame, bisnis propolis, ya kemudian ya nggak kemana-mana gitu. Followernya paling Islam situ-situ doang, ya. Bukan berarti nggak boleh. Kalau masa pandemi kita bilang oke lah masa pandemi nggak kemana-mana. Tapi nggak kemana-mana itu bahaya kalau laki-laki karena fungsi kakinya nggak difungsikan. Makanya kenapa laki-laki itu pendidikannya mau nggak mau ada traveling.
Itu karena sesuai dengan fitrahnya. Jadi kalau punya anak laki-laki itu, ya Allah, kenapa sih selalu jalan keluar, itulah sama anak laki-laki itu terjadi di Jepang. Dan ini salah satu yang dibahas oleh para psikolog ya, gejala munculnya fenomena hikikomori. Pernah tahu? Silakan googling. Hikikomori ini lagi melanda di kota Jepang karena tahun 2018 itu peminatnya atau komunitasnya sudah 250.000. Yaitu komunitas yang mengasingkan diri karena tidak siap bersaing. Mereka lebih memilih di dalam kamar mengandalkan wifi dan gadget dan mengisolir diri dari orang lain. Mereka tidak bersosialisasi, mengandalkan hidup sendiri karena sudah cukup dengan dunia maya. Salah satunya mereka cukup dengan handphone, wifi. Kalau untuk bekerja tinggal mengandalkan gamers, sebagai gamers pemasukan. Mohon maaf tidak perlu nikah karena sudah ada virtual sex di dalamnya. Mohon maaf mereka tidak perlu lagi mencari makanan, tinggal pesan sejenis kayak GoFood, GrabFood. Jadi mereka hanya mengandalkan dalam hal ini sesuai dengan ya dalam hal ini mengasingkan diri, nggak mau bergerak keluar, dan ini sebagian disebut penyakit psikologis yang terjadi di masyarakat Jepang justru karena mereka tidak siap berkompetitif, justru mereka mengasingkan diri karena pilihannya mereka kalau dua gagal cuma satu, lu bunuh diri atau mengasingkan diri, itu yang terjadi, ini bahayanya. Yang ketiga ya ini lurus ya, jadi fitrahnya harus lurus, makanya laki-laki itu fitrahnya ya udah tadi. Kenapa sih anak saya itu bergerak mulu ya, lincah, ya itu biasa. Yang ketiga, laki-laki itu seksualitasnya sehat, sesuai dengan prinsip kesehatan. Disitulah kenapa pelajari kenapa istinjanya harus duduk, kenapa dia harus disunat, dikhitan, ya bagaimana mereka menjaga ya fungsi dari organ-organ alat vitalnya ini, tidak boleh dengan cara ya mohon maaf gitu ya ditekan, ditendang, apalagi karena ini berkaitan dengan fungsi kesehatan. Ya, next. Agar anak laki-laki kita memiliki ya lurus fitrahnya, benar dan sehat sebagaimana tadi, ada dua syarat yang harus dimiliki agar anak-anak kita tumbuh fitrahnya tersebut. Yang pertama, anak laki-laki kita syaratnya harus memiliki persepsi positif akan kelaki-lakian, di mana satu, tidak boleh sekalipun dia diterbitkan pemikiran negatif tentang laki-laki dinilai dari gambar laki-laki dengan cara yang jelek. Terutama tentang figur ayah. Mohon maaf, ayah yang jarang pulang yang mungkin saja terjadi di zaman sekarang karena ayah bekerja, maka lisan ibu menjadi penentu persepsi anak apakah positif atau negatif. Ibu yang mohon maaf ya tanpa sengaja curcol ke anak ya bisa merusak persepsi tentang kelaki-lakian. Misalnya ibu bilang gini, nih mamah nih korban bapakmu nak. Dari dulu disakiti terus. Orang lain mah makan daging nak, mama makan ati tiap hari. Tahu enggak? Orang lain kurus karena Herbalife, kalau mama this is my life. Nah, yang kayak gini, yang mama yang kayak gini, yang stres kayak gini nih, yang tanpa sadar bikin anak laki-laki, wah bapak nih jahat banget, aku nggak mau kayak bapak. Itulah mengapa salah satu yang harus kita pelajari dalam hal ini, jangan pernah menakut-nakuti anak laki-laki dengan cara menimbulkan ya hal-hal yang jelek di sekitar dia. Tuh jahat tuh bapak kamu. Ini membuat hilangnya dia takut menjadi laki-laki dan ini membuat jiwanya menolak stimulasi laki-laki. Makanya laki-laki itu kalau bapaknya meninggal, salah satu solusinya harus diceritakan kebaikan bapaknya agar bangga munculnya, atau kalau bapaknya jarang pulang. Mengapa seorang Ismail menjadi sosok laki-laki yang luar biasa, dan nanti kita belajar tentang Ismail ini contoh yang diabadikan dalam Quran sebagai laki-laki terbaik. Salah satunya adalah ketidakhadiran Ibrahim itu diimajinasikan oleh Hajar kepada Ismail. Pernah dalam riwayat sebutkan Ismail pernah bertanya, man abi ya ummi, ayahku tuh siapa Umi, ibu? Maka jawaban Hajar adalah inna abaka siddiqon nabiyan wal imamul muwahhidin. Sesungguhnya bapakmu seorang nabi yang jujur dan pemimpin orang-orang bertauhid. Jadi bayangkan bagaimana seorang Hajar itu cerita yang baik-baik. Bapakmu itu seorang nabi, pemimpin orang bertauhid. Maka kalau ingin anak laki-laki kita itu tentu dalam hal ini terjaga, dalam hal ini fitrah kelaki-lakiannya, jangan sekali-sekali curcol, terutama buat pasangan yang udah cerai.
Karena salah satu yang terjadi hampir sebagian besar konflik identitas ya kelamin atau identitas seksualitas anak laki-laki umumnya terjadi pada saat perceraian di mana lisan ibu tanpa sadar menceritakan keburukan dari pasangannya. Makanya dalam Al-Quran ayat tentang perceraian langsung dihubungkan dengan ayat adab yang terkait dengan mantan. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 237. Bagi siapa yang punya mantan nih adabnya. Kata Allah, wala tansaul fadla bainakum. Jangan kamu lupakan kebaikan di antara kamu. Bahkan Allah sampai ingatin, jangan lupakan kebaikan terhadap mantan. Karena lisan kita cenderung menceritakan yang jelek-jelek. Apa yang terjadi sangat rentan membuat rusak persepsi. Sebagian anak laki-laki ada yang akhirnya menjadi, mohon maaf karena saya dulu pernah nanganin gay karena persepsi tentang bapaknya. Suatu saat ada kasus di Jawa Timur ya, saya menanganin seorang ibu-ibu yang menggugat cerai suaminya. Ya karena ibu ini dia keturunan ningrat, akhirnya dia memenangkan di Jawa Tengah waktu itu memenangkan di pengadilan karena suaminya digugat cerai karena selingkuh dan itu menyakitkan hati diri dan keluarganya. Jadi dia memenangkan semua mulai dari harta gono gini, hak asuh dan perceraian. Setelah itu suaminya dalam tanda kutip diusir dari rumahnya dengan kolor doang, kasarnya begitu. Nah anaknya dalam ini umur 3 tahun itu setelah berhari-hari nggak ketemu bapaknya sempat bertanya, papa mana gitu. Dan si ibu dengan keadaan yang belum selesai, karena perceraian ini walaupun selesai secara ketok palu, tapi jiwanya belum selesai, tiba-tiba berkata, mohon maaf ya, mengucapkan kalimat, jangan sebut papa. Mohon maaf ya, sebutlah dia asu. Astagfirullah. Jadi anaknya diajarkan membenci dengan menyebut bapaknya dengan ASU tadi. Jadi disebutlah seperti itu sampai anaknya ditanamkan kebencian. Singkatnya pada saat saya datang ke sana anaknya udah kelas 2 SMP. Dan dia ngomong sama saya dengan PD-nya mengatakan saya gay, saya perempuan. Makanya silakan teman-teman telusuri, maaf banget. Walaupun tanpa maksud untuk ya mengkorek-korek. Kalau teman-teman ada lingkungan atau siapapun yang punya kecenderungan gay, biasanya itu persepsi terhadap bapak yang dirusak dari kecil. Ya saya berapa kali mengisi pengajian khusus kaum gay ya, saya tanya kenapa? Jawabannya adalah bapak jahat. Apaan sih bapak? Jangan ngomong bapak. Itu pertama kali. Makanya hati-hati. Seorang bapak menjaga diri supaya jangan dianggap jahat karena anak berpersepsi itu terhadap 3 hal. Satu, apa yang dia dengar dari ibunya dan apa yang dia lihat dari bapaknya dan apa yang diprasastikan lewat benda-benda atau sejarah tentang bapaknya, foto atau apa. Jadi kalau dalam hal ini anak melihat, mendengar dari ibunya ditambah dengan lihat dari bapaknya, dia lihat langsung tuh lebih berbekas daripada dengar. Mohon maaf, dia lihat bapaknya kasar, bap, dan bapaknya gampar dia dari kecil takut-takutin, trauma ini berujung pada persepsi negatif. Ini ngerinya kalau mendidik laki-laki sampai trauma. Yang kedua, laki-laki butuh role model. Di mana role model ini bagaimana laki-laki belajar dari laki-laki khususnya di usia mendownload kelaki-lakian. Kapan anak laki-laki mendownload kelaki-lakian? Umur 7 sampai 15 tahun. Maka sangat ngeri kalau umur 7 sampai 15 tahun tidak ada figur laki-laki. Secara mental dia laki-laki, tapi secara sikap, secara perlakuan perempuan. Ya kenapa? Karena dia nggak tahu cara marahnya laki-laki. Itulah mengapa Nabi Muhammad SAW ketika sudah lewat 5 tahun dikembalikan ke ibunya dan diambil alih ke laki-lakiannya di umur 7 tahun oleh kakek dan pamannya. Karena di umur ini wajib ada role model. Walaupun Nabi yatim, dia harus melihat laki-laki itu gimana, cara jalannya gimana, cara menyelesaikan masalah gimana. Kalau ada anak laki-laki yang bapaknya nggak hadir di umur 7 sampai 15 tahun, sangat rentan dia jadi laki-laki bertulang lunak alias laki presto. Ya, otot six pack, jiwa ngondek. Nah kenapa? Salah satunya karena biasanya nggak ada figur bapak, mohon maaf yang mendengarkan ceramah ini. Kalau punya suami saya banget Ustadz, kalau ada masalah kabur, telusurilah, pasti itu ada bapaknya yang di umur 7-15 tahun nggak terlibat. Kalau nggak ada bapaknya bukan berarti hilang. Siapa ke laki-laki yang ditransfer? Kalau bapaknya dia meninggalkan bapak yatim, ada nggak laki-laki lain?
entah itu mungkin dari pamannya, entah ada komunitasnya, karena Ismail pun belajar menjadi laki-laki ketika Ibrahim tidak ada, tapi ada figur laki-laki yang dibelajar dari Bani Jurhum. Jadi kalau ditanya kok bisa ya seorang Ismail bapaknya sibuk, karena Ismail melatih kelaki-lakiannya lewat Bani Jurhum di umur 7 sampai 15 tahun. Jadi kenapa di sini komunitas kelaki-lakian di umur 7 sampai 15 penting. Makanya kok anak 7 sampai 15 tidak ada stimulan kelaki-lakian, tidak ada role model, tidak ada guru, tidak ada yang namanya paman, tidak ada kakek, bahkan ayah yang sejatinya paling utama nggak ada, sangat rentan anak kita mengalami penyimpangan perilaku seksual atau seksualitas yang tidak lurus. Nah ini yang bahaya. Next. Baik, saya coba singkat karena ini slide-nya lumayan panjang. Oke, pertama sifat dasar laki-laki yang disebutkan dalam Al-Quran. Kita coba bahas ini dulu untuk memahami bahwa banyak sekali tipe pengertian laki-laki yang Allah berikan. Pertama Allah sebutkan ar-rijalu qamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Allah telah sebutkan di dalam ayat ini laki-laki adalah qawam bagi wanita, dan ini disebutkan dengan dua makna. Satu, yang disebut bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din adalah keqawaman yang disebut fitrah mauhibah, anugerah dari lahir. Karena Allah lebihkan bahwa setiap bayi baru lahir membawa fitrah qawam. Wah, wah, langsung ada fitrah laki-lakian diinstal oleh Allah. Itu disebut fitrah mauhibah. Tapi fitrah mauhibah ini kalau tidak distimulan dengan benar, maka tidak akan memunculkan fitrah hakikiyah atau fitrah kasbiyah. Di ayat sambungannya, bima anfaku min amwalhim, karena dia menafkahkan sebagian dari mereka. Karena itulah kelaki-lakian identik dengan kemampuan memberi nafkah. Maaf, ini harus saya bilang. Lelaki yang tidak mampu memberi nafkah, maka sejatinya ada yang rusak dalam tumbuh kembangnya. Itu bisa jadi karena stimulasi kelaki-lakian. Karena itulah kenapa indikator kelaki-lakian itu adalah kemampuan nanti fitrah kasbiahnya, yaitu adalah kemampuan dia memberi nafkah kepada pasangannya, kepada istrinya. Apa makna qawam di sini? Dalam beberapa kitab jelaskan ada kata qiwam bil kasroh, ya, yang maknanya adalah makanan buat manusia tegak berdiri. Namanya makanan itu kalau kita lemes ya jadi kuat, yang tadinya pesimis jadi optimis, yang tadinya gelisah menjadi tenang. Itulah makna kelaki-lakian. Laki-laki itu memberikan dampak secara emosi. Yang tadinya para wanita merasa gelisah jadi tenang. Yang tadinya pesimis optimis. Udah gak apa-apa, aku yang jalanin. Yang tadinya gak punya gairah menjadi semangat. Kelaki-lakian itu identik dengan hal ini. Makanya anak laki-laki itu dilatih bagaimana dia menjadi laki-laki yang bisa memberikan dampak layaknya makanan. Engkau itu ya menu utama, ya, makanya disebut makanan bukan suplemen, ini makanan. Maka kalau nggak ada laki-laki cenderung dalam hal ini jadi masalah. Yang kedua adalah qawam bil fathah, maknanya adalah adil dan seimbang, di mana laki-laki itu dengan berbagai macam tanggung jawabnya, dia jangan merasa stres, sejatinya dia bisa menjalani peran itu. Dia bisa berperan sebagai seorang karyawan, sebagai seorang ketua RT, sebagai seorang anak, sebagai seorang suami, sebagai seorang anggota klub, bisa sebagai pengurus masjid, bisa. Ya dia bisa karena diberikan fitrah keqawaman ini. Makanya laki-laki punya banyak peran. Kalau fitrah keqawaman ini muncul, itulah mengapa laki-laki diizinkan untuk poligami, ta'adud, diizinkan. Tetapi ada laki-laki yang dia nggak ngecek fitrah keqawamannya, maksain, berantakan lah akhirnya. Itu membuat ada laki-laki, yang penting kan gue laki-laki, tapi dia nggak mencek fitrah keqawamannya, akhirnya berantakan karena dia sendiri tidak mampu menjalankan peran keadilan bahkan kepada ya ibu dan istrinya sendiri. Jadi kalau ada konflik mertua menantu, yang paling saya tuduh itu adalah biasanya suami yang lemah. Ya, mertua menantu, antara mertua perempuan dengan menantu perempuan kan sering terjadi. Biasanya ini suami lemah karena biasanya ada faktor di mana salah satunya merasa ketidakadilan secara perasaan. Kalau adil terhadap ibu saja tidak bisa, adil terhadap istri saja tidak bisa, jangan macam-macam untuk poligami, bermasalah. Ya, dalam hal ini. Berikutnya al-qayyim, yaitu adalah laki-laki maknanya adalah sebagai pemimpin, ya, dia menjadi leader. Dan di sini penulis tafsir Al-Manar menyebutkan 7 hal dari keqawaman ini yang menjadi dasar fitrah kelaki-lakian yang dimiliki oleh anak laki-laki. Apa itu? Ay min sya'nihim al-ma'ruf al-mahud al-qiyami 'alan nisa'i bil himayah wa ri'ayah
wal wilayah wal kifayah wa ta'dibiha wa tuwalli amriha wa islahi haliha. Dari hal tersebut yang umum dan dikenal, peran laki-laki atas perempuan itu 7, sebagai pelindung, sebagai penjaga. Maka nanti latih anak kita kalau jalan itu, kalau sama adiknya, jangan sampai adiknya ke tengah jalan, dianya yang melindungi. Kalau nyebrang itu dia yang menjaga, jadi jalannya harus beda. Ya, dia memimpin, walaupun dia mungkin sebagai adik laki-laki, dia harus menjadi pemimpin dalam hal ini. Ya, dia menjadi, kemudian adalah pemberi kecukupan, dia kemampuan dia menafkahi, ya dari umur inilah dia diajarkan untuk berbagi, nanti di usia tumbuh kembangnya dipelajari. Kemudian dia pendidik, istrinya dilatih ya menata urusan, dia mengajarkan nanti namanya rules, aturan dan struktur. Kemudian seorang laki-laki juga terlatih untuk menjadi seorang muslih, melakukan perbaikan. Karena laki-laki sejati itu tidak boleh meninggalkan. Makanya para nabi itu memiliki pasangan yang mohon maaf diuji dengan pasangan yang buruk, tapi tidak ada satupun yang diceraikan. Bayangkan seorang Ibrahim, seorang Nuh memiliki istri kafir. Istrinya kafir, tapi nggak pernah Nuh menggugat cerai istrinya. Nuh nggak pernah menggugat cerai istrinya, padahal istrinya kafir, paling layak. Lut istrinya pendukung LGBT, tapi tidak satupun Lut menggugat cerai ya yang namanya istrinya. Ya tidak berpikir putus asa, karena laki-laki nggak boleh putus asa. Seorang Zakaria istrinya itu ya mandul tua. Tidak sekalipun Zakaria berdoa, ya Allah ya karuniakanlah istri pengganti yang muda, yang seksi, yang gampang hamil, nggak ada. Yang sekali colek anak 5, nggak ada. Ternyata Zakaria bersabar dengan istri yang seperti itu. Maka para nabi dilatih untuk memang survive. Jadi jangan flight. Makanya Nabi Yunus ditegur Allah gara-gara flight. Yaitu ketika meninggalkan kaumnya, wadzannun idzahaba mughadiban fazunna ala naqdur alaihi fanada fi zulmati alla ila anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Laki-laki enggak boleh fly, harus fight. Karena itulah Nabi Yunus ditegur gara-gara dia meninggalkan kaumnya dengan marah. Enggak prospektif nih. Susah banget dibilangin, tinggalin aja deh, cari kaum yang prospektif. Ditegur sama Allah. Makanya laki-laki enggak boleh putus asa. Salah satunya ketika mendapati istri bermasalah, usaha dulu, jangan langsung ceraikan. Ya, jangan langsung ceraikan, perbaiki dulu. Karena itulah nanti perbaikan dia. Melihat situasi sulit, jangan tinggalkan. Kalau dia masuk sekolah, gurunya nggak menyenangkan, jangan langsung laki-laki. Yang sebagian anak kita dilatih, kalau nggak suka pindah, nggak suka pindah. Sekolah 2 minggu pindah, kenapa pindah? Habis gurunya jenggotnya cuma 11 lembar. Nggak nyambung apa hubungannya. Tapi dia nggak mau sekolah, pindah lagi, akhirnya homeschooling. Banyak yang GR dengan program homeschooling, padahal pengalaman saya homeschooling ini ada 2. Ada homeschooling ideologis, yaitu orang yang menyadari kenapa homeschooling karena pengen buat kurikulum sendiri. Ada yang disebut homeschooling tragis. Homeschooling tragis umumnya anak-anak yang nggak siap mental berada di sekolah, akhirnya dibikin sekolah di rumahnya. Inilah yang paling bahaya ya. Jadi kita nggak pengen anak kita jadi homeschooling tragis gitu. Dalam hal ini tadi ada yang pekerjaan. Sama di pekerjaan juga begitu. Ya dalam hal ini banyak yang tidak siap ya, mentalnya adalah mental yang kabur. Ya saya punya kawan ya, dia cerita ya. Salah satunya saya Ustadz kalau ada fresh graduate baru lulus dari kampus, CV-nya tebel. Mohon maaf Ustadz, saya nggak terima CV-nya, saya langsung buang ke tempat sampah. Oh saya bilang, bukannya bagus kalau fresh graduate CV-nya tebel, tandanya banyak pengalaman kerja. Maaf Ustadz, itu bukan pengalaman kerja, tapi pengalaman resign. Jadi bukan pengalaman kerja, itu pengalaman resign. Jadi jangan GR, itu tandanya dia nggak siap menghadapi. Ya. Makanya saya ini aja kalau gitu, nggak pasti terima. Jadi ada orang yang kayak gitu, nggak siap fight. Kalau 2 bulan kerja, ya makanya kalau di bisnis BP ini nggak siap, 2 bulan ini kabur. Ya nggak menghasilkan, kan nggak siap fight. Cari zona nyaman. Laki-laki itu siap untuk fight, bukan flight. Kalau yang flight itu umumnya kayak gitu. Dia biasa gitu, baru 2 bulan, kenapa sih lu pindah? Bosnya killer, apaan sih yang males gue. Pindah lagi, apalagi, apaan sih gue soalnya gajinya kecil banget, gue gak cukup buat hidup kayak gini. Pindah lagi, ya setelah itu apa lagi? Temennya gak asyik, pindah lagi. Jadi selalu pindah, flight. Nah nanti begitu berumah tangga, cerai, mudah cerai. Istri ya mohon maaf ya,
ya misalnya pakai pensil alis kelamaan, cerai, ya, kelamaan pakai pensil alis, ya ceraiin aja ya. Makanya jiwa-jiwa ini yang sering terjadi. Kalau ada yang berdalih bagaimana dengan Ismail yang menceraikan istrinya, bab Ismail menceraikan istri bukan bab dia menceraikan istri, tapi bab birrul walidain, perlu diluruskan agar jangan mengatakan buktinya Ismail cerai. Ismail itu menceraikan karena disuruh bapaknya. Jadi ini babnya birrul walidain. Sekiranya Ibrahim nggak menceraikan, dipertahankan. Jadi bukan nabi yang memutuskan dirinya, tidak ada. Jadi kita lihat tidak ada seorang nabi pun yang mendapati ujian putus asa. Ah, bikin kesel. Nah inilah, anak laki-laki harus dilatih. Salah satunya sifat laki-laki adalah kuat, tangguh, dan survive. Ini sifat dasar laki-laki. Ya, yaitu dapat diandalkan oleh kaum wanita. Ini yang harus kita harus pahami. Next. Ya. Baik, berikutnya bagaimana pendidikan dalam Islam berkaitan dengan pendidikan laki-laki. Ada satu ayat yang kita akan pelajarin tadabburi. Ini baru pengantarnya, mohon maaf. Ayat ini mudah-mudahan bisa mengingatkan kita apa yang bisa kita lakukan buat laki-laki kita. Allah berfirman, Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas segala umat. Masya Allah. Di sini Allah telah tetapkan Mustafa. Mustafa itu kata sofa artinya saringan. Sesuatu yang jernih di antara semua makhluk. Dipilihlah 4 orang jadi role model. Inilah role model kita. Yaitu Adam, Nuh, Ibrahim dan Imran. Khusus Adam dan Nuh tidak dapat gelar keluarga. Karena ternyata di antara mereka ada bagian anggota keluarganya yang tidak sesuai dengan harapan. Tapi Allah memuji mereka bukan salah satunya karena kegigihan mereka. Ini isyarat bahwa kalau Allah berikan ujian dengan keluarga, jangan merasa menyerah, belajar dari Adam dan Nuh. Nuh misalnya, dia terus dakwahi anak istrinya. Ini dautu qaumi laila wa nahara, wala mazidum du'a illa firara. Aku berdakwah malam dan siang, bukan bertambah dekat, malah kabur. Justru kabur umat. Jadi dia tidak dianggap gagal. Kenapa? Karena Nabi Nuh mengajarkan proses. Maka dalam Islam, mohon maaf, yang namanya mengasuh atau berdakwah itu yang penting proses, bukan hasil. Hasil itu urusan Allah. Siapa yang bisa menjamin bahwa seorang pakar parenting katakanlah, wow Ustadz Benri pasti anaknya baik. No. Karena Allah lah pemilik hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu gak bisa ngasih hidayah sama orang yang kamu sayang, tapi belum ngasih hidayah. Makanya jangan mikirin hasilnya, proses aja, sungguh-sungguh aja. Nuh itu dalam 950 tahun dakwah, umatnya cuma 80. Bayangkan setiap 950 tahun umat 80. Kalau dikalkulasi setiap 11 tahun sekali yang daftar jadi member 1 orang. Kalau 11 tahun daftar member jadi 1, maka ikut ukuran keberhasilan, maka Mas Ipo lebih layak masuk surga daripada Nabi Nuh. Mas Ipo 1 tahun membernya udah berapa? Nah, Nabi Nuh 11 tahun baru 1. Nah, pertanyaannya, apakah Nabi Nuh itu gagal? Tidak. Nabi Nuh gigih. Makanya yang kita harapkan adalah di antara kita kegigihan. Kalau ternyata udah bolak-balik ngajak orang, tapi belum juga dicatat pahala kalau niatnya karena Allah. Begitulah dalam memahami kaidah dengan parenting. Nah, dari Adam dan Nuh kita belajar ibroh ya, tapi belajar kesuksesan kita belajar dari 2 keluarga yaitu Ibrahim dan Imran. Kenapa kita belajar dari Ibrahim dan Imran? Karena Ibrahim dan Imran mewakili keluarga yang sukses dalam pengasuhan, di mana pasangannya baik, anaknya baik, bahkan cucunya baik. Ini yang menjadi dasar kenapa sebuah keluarga baik. Pasangannya baik. Kalau kita yang keluarga baik, pasangannya. Yang kedua, pastikan anaknya, bahkan sampai cucunya. Inilah yang menjadi dasar keluarga itu baik. Next. Ya. Dari Ibrahim dan Imran, kita bisa belajar tentang tipologi keluarga dan dari sinilah mulai muncul teori-teori pengasuhan dalam Islam. Yang pertama, Ibrahim keluarga Nabi. Imran bukan Nabi. Ini isyarat bahwa meskipun kita bukan Nabi, insya Allah kita bisa mengasuh. Ya, anak laki-laki kita, bahkan bisa mendidik keluarga kita. Jadi jangan minder, oh pantaslah Nabi pasti dibimbing. Kita bukan Nabi, Imran bukan Nabi, tapi digelari keluarga terbaik, memberi harapan bahwa kita pun yang bukan Nabi bisa jadi keluarga terbaik. Yang kedua, Ibrahim poligami, Imran monogami. Dan kata lain, poligami juga ada ilmunya, dilakukan oleh Ibrahim. Istrinya Ibrahim 4. Ada Sarah, ada Hajar, ada namanya Konturo, ada namanya Hajun binti Amin. Jadi istrinya ada 4. Dan Ibrahim melakukan poligami dengan ilmu. Imran monogami. Bagi monogami juga nggak usah minder. Ternyata keluarga terbaik bukan ditentukan dari jumlah istri,
tapi ketika masing-masing mendapatkan haknya, itulah keluarga terbaik. Seperti Imron. Imron ini walaupun istrinya satu, tapi mendapatkan haknya, sukses dalam membina, maka dia bisa menjalin peran. Makanya nggak usah maksain ya, kalau kita ternyata sudah satu kita berperbaiki, itu bisa jadi keluarga terbaik. Yang kedua, Ibrahim nomaden, di mana Ibrahim berpergian terus. Bagi yang suka berpergian karena dia seorang ayah pengembara, bapak yang jarang pulang, ada ilmunya seperti Ibrahim. Ibrahim buktinya sukses padahal dia jarang pulang, menunjukkan bahwa bapak jarang pulang ada ilmunya. Sementara Imran menetap, dalam hal ini setelah Imran wafat, yang mengasuh Maryam adalah Nabi Zakaria, dan Nabi Zakaria memantau dari balik mihrabnya, dia nggak kemana-mana. Kemudian Ibrahim banyak anak, yaitu Ibrahim anaknya banyak. Yaitu ada 12 menurut riwayat Ibnu Katsir, 1 dari Sarah, 1 dari Hajar, 6 dari Konturo, 4 dari Hajun binti Amin, atau 5, ada yang menyebutnya 5, jadi totalnya ada juga 13. Ya, kemudian Imran anak tunggal, berarti anak tunggal juga ada ilmunya. Kemudian Ibrahim full parent, di mana full parent bapak ibu masih hidup dalam urusan mengasuh anak. Sementara Imran single parent, yang single parent jangan khawatir, ada contohnya dari keluarga Imran, di mana Hana istrinya Imran ditinggal mati oleh Imran saat melahirkan Maryam. Jadi Hana ini single parent. Jadi single parent ada ilmunya berdasarkan dari keluarga Imran. Kemudian Ibrahim mengasuh anak laki-laki, itu anaknya adalah laki-laki semua, dan jadi role model adalah Ismail Ishak. Sementara Imran anaknya perempuan semua, anak perempuan satu, yaitu adalah dalam ini adalah Maryam. Berarti kita belajar dari sini, kelak kita akan belajar inilah desain pengasuhan anak laki-laki. Kalau belajar mengasuh anak laki-laki dari mana? Keluarga Ibrahim. Belajar mengasuh anak perempuan dari mana? Dari Imran. Di sini bagiannya kita pelajari. Jadi hari ini kita belajar mengasuh anak laki-laki. Next. Dari keluarga Ibrahim dan keluarga Imran, kita ada roadmap. Saya sebut roadmap karena kita memiliki target pengasuhan. Dari keluarga Ibrahim, kita targetnya mengasuh anak layaknya Ismail dan Ishak. Karena produk atau katakanlah anaknya Ibrahim yang dikenal sukses adalah Ismail dan Ishak. Siapa Ismail dan Ishak? Dia adalah nabi. Maka mendidik anak laki-laki itu target utamanya jadi nabi. Dan nanti akan kita pelajari makna dari nabi ini. Yang kedua, Imran adalah keluarga Imran, yaitu anaknya adalah Maryam. Di mana Maryam bukan nabi, tapi gelarnya 2. Pertama wanita suci, maka ntar kita pelajari bahwa mendidik anak wanita itu bukan jaga keperawanan, tapi jaga kesucian. Beda antara suci dan perawan. Yang kedua adalah dia digelari pendukung kenabian. Dan Maryam ini gelarnya adalah Miss Universe. Miss Universe inilah yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Imran 42. Makanya kalau kita punya anak wanita, didiklah jadi Miss Universe, yaitu Miss Universe versi Allah, yaitu disebutkan surah Al-Imran 42, innallaha astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Alamin itu dalam bahasa Arab artinya alam raya, dan bahasa Indonesia dalam bahasa Inggrisnya universe. Jadi kalau punya anak wanita, didik jadi Miss Universe. Nah, Miss Universe ini jangan ngikutin pendapat barat. Kalau Miss Universe pendapat barat tuh lenggak-lenggok, menampakkan aurat. Nah, Miss Universe yang kita pelajari adalah yang disebut adalah wanita suci dan pendukung kenabian. Next. Seorang nabi, dari Ismail dan Ishak kita belajar tentang akhlak atau karakter utama laki-laki. Ishak itu digelari oleh Allah sebagai gulamin alim, anak yang cerdas. Sehingga laki-laki harus seperti Ishak, artinya dia memiliki IQ, menjadi problem solver. Di sini laki-laki harus mengasah wawasan dia, harus jadi problem solver. Karena Ishak sebagai anaknya Ibrahim gelarnya gulamin alim. Sementara Ismail gelarnya gulamin halim. Ini maknanya adalah anak laki-laki yang punya sifat sabar, berarti ISQ. Jadi laki-laki itu harus lengkap kecerdasan intelektualnya dan kecerdasan emosi spiritualnya. ISQ-nya kuat sehingga dia bisa tangguh melewati ujian kesulitan, tidak mundur. Sabar dia seperti Ismail, dan cerdas seperti Ishak yang digelari adalah gulamin alim. Maka dari keturunannya Ishak pun lahirlah anak-anak cerdas. Itulah yang menjadi cikal bakal Yahudi. Jadi kalau ada yang nanya, Yahudi kok cerdas-cerdas ya Ustadz? Itu karena berjasa sama kakek moyang namanya Ishak. Karena Ishak digelari anak yang cerdas. Makanya keturunannya itu cerdas-cerdas. Kalau Ismail generasi yang sabar, makanya keturunannya diuji dengan kesabaran. Nabi Muhammad itu keturunan Ismail, makanya ujiannya dengan ujian kesabaran. Next. Ya. Profil anak laki-laki di masa depan apa Ustadz? Kan tadi kita sudah bahas laki-laki itu harus jadi nabi. Pertanyaan, nabi mungkin enggak zaman sekarang? Enggak.
Karena ada yang nabi zaman sekarang pasti nabi palsu. Nabi zaman sekarang cuman Nabila JKT48 ya, atau nabi yang lain tuh. Ya, nabi itu nabi palsu. Nabi itu zaman sekarang itu diwakili oleh dua hal. Satu, laki-laki itu harus jadi ulama. Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama pewaris para nabi. Mana ulama ini jamak dari kata alim. Alim itu artinya ahli ilmu, sehingga definisi ulama secara umum bukanlah sekedar orang yang memiliki ilmu syariat atau ilmu agama, tapi orang yang ahli di bidangnya, itulah yang disebut ulama atau alim. Maka kalau punya anak laki-laki, jadikanlah dia alim atau ahli di bidangnya, jangan nanggung. Para sahabat itu dilatih ahli di bidangnya. Maaf ya, contoh sederhana ya, bagaimana Khalid dilatih supaya ahli di bidang perang, sehingga Khalid nggak sempat dagang. Khalid nggak sempat di bidang yang namanya, maaf gitu ya, dia nggak bisa hafal Quran. Bahkan dalam riwayat Khalid itu hafalannya cuma surat Al-Ikhlas. Tapi dia itu benar-benar ya ahli bidang perang ya. Kalau ada laki-laki sekarang, saya juga alhamdulillah kayak Khalid Ustadz, hafalannya surat Al-Ikhlas. Ya hafalannya doang. Ya giliran perangnya kagak. Lu giliran ininya ngambil sisi hafalannya doang. Nah itu yang terjadi. Ya, Khalid tuh saking hebatnya, dia perang, dia ahli. Ada sahabat ahli di bidang niaga, Abdurrahman bin Auf, ahli di bidangnya. Sahabat ahli Quran, ahli di bidangnya ada Abdullah bin Mas'ud. Sahabat ahli di bidangnya namanya teknik perang, negosiasi perang, namanya Sabit bin Qais. Ada sahabat yang ahli di bidang media, namanya Hasan bin Sabit. Dan beberapa sahabat lainnya. Umar bin Khattab ahli tata negara. Jadi kalau kita perhatikan, jangan minta anak laki-laki kita untuk menguasai semuanya bidang. Enggak, ahli saja. Ahli saja. Kalau dia di bidang apa ahli, asal jangan jadi ahli kubur, itu udah mati. Jadi ahli di bidangnya. Ahli matematika boleh Ustadz, boleh. Ya, kalau ahli di bidang fisika boleh. Ahli, jangan nanggung. Kayak sekarang ini Mas Ipo, ahli di bidang manajemen bisnis. Jadi ahli. Ahlilah di bidang itu. Laki-laki harus dibikin ahli. Karena para sahabat tidak dibikin harus menguasai semuanya, tapi spesialis. Ahli ini armanya spesialis. Cukup jadi ahli, laki-laki enggak cukup jadi ahli. Karena ahli tanpa punya sifat iqamatuddin tidak memiliki manfaat. Makanya Nabi di dalam ayat surah 13 punya tugas an aqimuddin. Kenabian diidentikan dengan tugas menegakkan ad-din. Kalau ada yang ahli di bidangnya tapi nggak punya jiwa menegakkan ad-din, nggak ada manfaatnya. Ahli bidang bisnis tapi buat memperkaya diri, buat apa coba? Ahli di bidang kedokteran tapi nggak bermanfaat untuk umat, nggak bisa mencari solusi ketika masalah COVID ini, apa yang lakukan? Ahli di bidang politik, berpolitik hanya untuk kekuasaan dia, bukan untuk menjaga syariat Allah. Ahli di bidang nuklir, nuklir nggak dipakai untuk mempersiapkan kondisi ketika umat Islam diserang. Nggak ada bidang yang dia kuasai, dia ahli tapi nggak punya jiwa menegakkan ad-din, maka tidak bermanfaat. Maka didikan laki-laki dua. Nah, engkau ahli di bidang ini untuk bermanfaat bagi agamamu. Nah, belum ada ahli di bidang ini, nah, ekonomi syariah, nah, harus kamu pegang agar bermanfaat ya bagi umat. Nah, ahli bidang politik, nah, kau harus membuat perencanaan politik. Nah, ahli nah di bidang komunikasi. Karena kalau engkau ahli, engkau bisa membuat ya, salah satunya bagaimana cara ya untuk membranding umat ini supaya menjadi sesuatu yang baik. Jadi dua, kelaki-lakian yang disebut nabi di zaman sekarang diidentikan dengan perannya sebagai ahli yang memiliki jiwa iqamatuddin. Next. Karena itulah kalau kita ingin mendidik anak laki-laki kita, maka kita harus mempelajari bagaimana seorang nabi dididik. Makanya mendidik anak laki-laki identik dengan mendidik anak menjadi nabi. Karena itulah kita perlu mendalami lebih dalam lagi bagaimana mendidik anak laki-laki lewat bagaimana Nabi Muhammad SAW ditunjuk oleh Allah menjadi nabi. Ternyata Nabi Muhammad menjadi nabi itu nggak ujuk-ujuk. Nggak ujuk-ujuk gini tiba-tiba langsung diangkat, nggak ada. Tapi dipersiapkan. Makanya tidak ada pengasuhan laki-laki yang tanpa desain. Kata kuncinya, kalau punya anak laki-laki, buat desain pengasuhan. Desain pengasuhan ini terkait dengan roadmap. Apa yang harus dilakukan di umur sekian. 0 sampai 7 bagaimana. 7 sampai 15 bagaimana. 15 sampai tahun bagaimana. Nah itu mungkin teman-teman bisa dalami di sharing kelas yang kami bikin. Kalau diizinkan, itu bisa memberi informasi buat teman-teman. Supaya teman-teman bisa
mendalami lebih dalam lagi mendidik laki-laki. Karena waktu yang terbatas, maka izin kami mungkin mengurai itu dulu sebagai konsep dasarnya, sebagai penyemangat buat kita. Berarti kita tahu mendidik anak laki-laki dalam Islam adalah menjaga fitrahnya. Salah satunya adalah menjadikan dia menjadi nabi di zaman sekarang dengan dua ciri, itu jadilah dia ahli atau jadikanlah dia orang yang dalam hal ini ya memiliki jiwa kemadunin. Kalau teman-teman ingin mendalami bagaimana sih Ustadz umur 7 sampai 15, 15 sampai 0 sampai 7, maka silakan teman-teman lihat di nomor ini. Teman-teman boleh ya dalam hal ini izin Mas Ipo untuk membuat teman-teman mendalami lebih dalam lagi, karena memang tidak bisa dengan pendekatan seminar, harus banyak sharing kelas untuk kita mendalami ini, dan itu kelasnya kami batasi hanya 45 orang. Jadi waiting list biasanya kelas ini. Kelasnya ada pagi, siang, dan malam. Mau pagi silakan, siang silakan, malam biasa. Selama 3 hari berturut-turut. Itu terjadi di awal bulan Maret di awal bulan. Bulan ini sudah selesai di bulan kemarin. Ya, mohon maaf itu saja bisa sampaikan Mas Ipo. Sekali lagi ini baru basic knowledge-nya. Untuk memahami nanti basic knowledge buat perempuan juga akan kita jelaskan di pekan berikutnya. Ya, wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada yang mau titip pertanyaan, ya. Silakan. Jadi ini ada sepasang suami istri, udah berpisah, sudah resmi bercerai, anak-anaknya juga 2 orang sudah dewasa, yang satu masih kecil, masih SD lah gitu. Nah, dia selama ini mungkin belum tahu bahwa itu berpisah, belum tahu bahwa itu bercerai. Dia hanya tahu ayahnya itu kerja luar kota lah, gitu. Nah, sekarang kabarnya si ayah ini itu sudah nikah lagi kan? Sudah nikah lagi ya sama wanita lain gitu ya. Nah, sekarang bagaimana teknik yang memberitahu kepada si anak yang ini yang masih kecil ini? Kalau abang-abangnya sih sudah tahu. Iya. Dan bagaimana cara yang memang tidak tidak membuat dia emosi, tidak membuat dia sedih ya. Dan tadi kan Ustaz menyampaikan ini kan harusnya dicontohkan ke laki-laki yaitu ayahnya. Sementara kan ayahnya mungkin membuat sesuatu yang mengecewakan seperti itu, Ustaz. Iya, yang pertama satu, kesedihan itu bukan dilarang dalam pengertian seolah-olah anak-anak itu nggak boleh sedih. Sedih itu kita tahan ketika orang sudah dalam keadaan sudah dewasa yang dia sudah punya yang namanya kesadaran diri. Tapi umur-umur awal sedih itu jangan dilarang karena itu mekanisme dia mengenal emosi. Karena tumbuh kembang emosi dia itu wajib kita sadarkan. Dia harus mengenal semua perasaan. Dia tahu namanya sedih, dia tahu namanya kecewa, dia tahu namanya marah. Makanya dalam Islam menangisnya itu nggak boleh dilarang. Anak laki-laki menangis salah satu cara untuk dia mengenal. Karena kecerdasan emosi, kata Daniel Goleman itu adalah mengenal perasaan diri dia dulu. Bagaimana mungkin dia bisa mengenal orang lain sedih kalau dia sendiri nggak tahu namanya sedih. Saya punya klien yang dia istrinya nangis. Ya itu dia tetap aja istrinya nangis karena punya musibah atau apa, cuma cengeng banget sih kamu. Baru habis lahiran aja nangis. Ya elah, lahiran dibilang baru habis. Itu udah perjuangan darah, itu udah perjuangan mau hidup dan mati. Suaminya sampai meninggalkan. Karena dia nggak punya. Nah itu biasanya karena dari masa kecilnya dia punya kaidah yang dilakukan orang tuanya. Nggak boleh nangis, nggak boleh cengeng. Nangis boleh. Makanya gambaran pertama adalah jangan takut anak menangis. Pasti anak menangis. Saya kasih tahu dulu. Pasti anak kecewa. Jadi jangan langsung begini. Gimana caranya Ustadz nggak nangis? Harus nangis. Karena dia harus melalui emosi ini. Tapi dia harus mengilaj emosi ini. Jadi jangan orang tua mengakal-ngakali supaya nggak nangis. Biarkan saja dia nangis. Karena anak itu secara normal mengalami kondisi kesedihan itu di dua situasi. Kehilangan orang lain, ya, yang disebutkan walam nabluwanakum min bil khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus. Ya, orang pasti mengalami kehilangan. Yang kedua, masuknya anggota baru. Ya, bapak menikah lagi itu pasti sedih. Bapak meninggalkan rumah pasti sedih. Nah, itu yang paling kita pahami. Yang kedua, tugas dalam hal ini adalah bapaknya. Jadi kalau bisa bapaknya dalam ini yang secara gentle mengenalkan. Ya, pertama adalah tidak ada salahnya menjelaskan bahwa satu yang dikhawatirkan anak adalah dia kekurangan perhatian. Makanya yang dia harus jelaskan bahwa papa dan mama bukan suami istri tapi menjadi bapak dan ibu bagi kamu.
Itu harus dipahami. Harus jelaskan bahwa tidak ada bekas bapak, nggak ada bekas ibu. Sampai kapanpun kamu anak papa. Sampai kapanpun kamu anak mama. Dan yang kedua, papa tidak harus mengatakan tentang kebaikan ibunya dan kebaikan ibunya dalam rangka menjaga bahwa hubungannya baik-baik saja. Jadi nggak boleh saya mengatakan ibumu tuh baik sekali buat kamu dan itu ibu yang tepat buat kamu. Tapi papa bukan. Dan kita harus ngomong ketika anak sudah siap secara akal. Akalnya kapan siap? Kalau udah umur tamis. Cirinya anak udah tamis kapan? Idza arafa yaminahu ala shimalihi. Jika anak sudah mampu membedakan kanan dan kiri. Kalau sudah bisa bedakan kanan dan kiri, anak sudah berpikir logis. Makanya boleh dijelaskan. Kalau belum berpikir tamis gimana? Cukup kasih persiapan mendapatkan penjelasan. Nama persiapannya apa? Bahwa kita akan bilang sama dia bahwa papa dan mama tidak serumah. Enggak apa-apa. Definisi tidak serumah itu dia real. Karena dia belum bisa mengenal konsep suami dan istri. Makanya kita bilang papa dan mama sepertinya tidak bisa serumah dulu ya dengan kamu. Itu silakan. Tapi kalau sudah ya, dia berpikir logis, cirinya sudah mengenal kanan dan kiri, maka jelaskan bahwa papa dan mama bukan suami istri tapi menjadi bapak dan ibu bagi kamu. Yang berikutnya jelaskan bahwa dia ada ibu baru. Ibu baru ini tapi tidak menggantikan posisi ibu kandungnya. Ibu baru ini adalah istri papa. Nah, yang ketiga, tanya perasaannya setelah itu. Kamu sedih ya, kamu kecewa ya, apa yang kamu khawatirkan. Nah, itu boleh. Biarkan anak mengeluarkan apa yang menjadi dasar dia merasakan itu. Jangan ditahan-tahan. Yang keempat, barulah Bapak menjelaskan rencananya. Tapi Papa akan seminggu sekali ketemu sama kamu, jemput kamu dari mamahmu. Kamu boleh tinggal di tempat Papa. Hal ini boleh lakukan. Dan itu sejatinya cukup dijelaskan ke anak tanpa harus membohongi. Ingat kaidah berkomunikasi sama anak surat An-Nisa 9, qaulan sadida. Qaulan sadida itu maknanya qaulan sidqa la inhiraf, perkataan yang jujur yang tidak boleh menipu. Makanya ngomong sama anak enggak boleh nipu dengan bilang itu misalnya istrinya papa terus kita bilang misalnya apa, enggak boleh kita bilang tipu-tipu itu pembantu di rumah papa gitu, enggak boleh juga. Atau misalnya cukup katakan karena ini Islam mengajarkan setiap anak harus melalui tentang situasi perasaan kecewa itu juga normal dilalui oleh setiap anak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan penanya berikutnya. Langsung Mbak Eni ya, Mas Ibo? Ya, langsung. Silakan Mbak Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam. Ya, masih berkaitan dengan nyambung ya dengan yang barusan. Tetapi yang di sini terkait juga anak laki-laki. Bagaimana ketika terjadi perceraian sejak kecil kepada anak. Lalu anak itu tidak mengenal sosok bapaknya karena bapaknya juga sudah hilang kontak, tidak menafkahi dan lain-lain. Iya. Nah, setelah itu dia kehilangan sekali sosok si bapak itu. Sampai suatu ketika si ibunya menikah kembali dan si anak ini mengira bahwa bapak ini adalah bapaknya. Nah, apakah sosok bapak ini boleh diwakilkan, Ustadz, di bapak ini? Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah si ibunya harus menceritakan kepada si anak ini tentang bapak yang sebenarnya? Iya. Terima kasih, Ustadz. Dalam Islam, menyembunyikan nasab termasuk dosa besar. Ud'uhum li'abaihim. Panggillah dia berdasarkan bapak-bapaknya. Karena ini terkait nanti dengan hukum-hukum syar'i tentang waris, tentang termasuk nanti kalau dia perempuan dia tentang wali nikah dan sebagainya. Maka dalam Islam menyembunyikan nasab itu termasuk dosa besar. Dan seorang ibu sejak awal harusnya sudah menjelaskan tentang bapaknya karena anak itu milik bapak lewat jalur pernikahan kecuali ibunya ibunya dihamilin sebelum tanpa pernikahan, maka nasabnya ke ibu.
Tapi kalau dia melalui proses pernikahan, maka kata Rasulullah, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu milik bapakmu. Jadi anak itu milik bapak. Karena anak milik bapak, maka dalam hal ini seorang ibu tidak boleh menyembunyikan. Kalau menunda nggak masalah sampai anak besar, tapi nggak boleh sampai dia menyangka. Karena sejatinya seorang anak itu yang paling menyakitkan kalau dia tidak mengenal nasabnya. Makanya dalam Islam parenting itu terkait dengan mengenal nasab. Kalau nasab disembunyikan itu berganti dengan guncangan psikologis. Karena sejatinya dia merasakan bahwa ada sejarah yang puzzling yang rusak di dalam kehidupannya dia. Nah ini yang harus diluruskan. Jadi yang pertama harus jelaskan siapa bapak kandungnya. Tapi adabnya tidak boleh kita menceritakan keburukan. Cukup bilang bapakmu yang baik-baik, pastinya dulu kita pernah menikah, ya pastinya ada kebaikannya karena kita nggak menikahi setan, menikahi manusia. Menikahi manusia pasti ada kebaikannya. Maka tugas kita cukup bilang bapakmu pergi entah sekarang di mana. Tapi mudah-mudahan ya kamu tetap bisa nanti ketemu sama bapak. Ya karena kita harus mengajarkan anak, kalaulah bapaknya tetap buruk, bapaknya buruk, tetap anak harus bersikap baik. Karena dalam Islam birrul walidain itu bukan balas jasa. Bukan bapak baik, aku baik. Bapak jahat, kenapa aku baik? Bukan. Dalam Islam itu birrul walidain itu adalah perintah Allah dan berkaitan dengan akidah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah mewajibkan agar jangan menyembah kecuali dia semata dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi dasarnya kewajiban. Jadi anak harus diajarkan tentang hal ini. Jadi kenapa? Kalaulah dia mau mencari bapaknya nggak ada masalah. Tapi secara psikologis dia kehilangan bapak, tapi secara fisik dia dihadirkan bapak lewat figur ayah baru dan itu boleh. Ya, ayah baru mengisi kekosongan untuk stimulasi yang berkaitan dengan nilai-nilai kelaki-lakian itu boleh. Tapi gambaran tentang bapak yang ada dalam diri dia nggak boleh kita hilangkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW saja ditegur ya mengapa dia saking sayang sama Zaid menamai dengan Zaid bin Muhammad, itu diharamkan. Karena ini terkait dengan hak seorang ayah. Ya, karena anak itu milik bapak dalam Islam. Bahkan maaf ya, kalau kita pelajari hukum fikih, seorang wanita yang sudah menikah lagi, sebenarnya anak itu wajib diserahkan kepada bapak kandungnya. Kalau bapak kandungnya meminta, kenapa? Karena seorang wanita itu khidmat utama kepada suami barunya. Jadi kalau misalnya suami barunya tidak setuju, dia harus dikembalikan ke ayah. Karena anak itu milik bapak, bukan milik ibu, maka nasabnya ke bapak. Jadi kalaupun anak dirawat oleh ibunya, itu terkait dengan karena kebutuhan anak di umur 0 sampai 7 tahun namanya tender love. Atau yang para alim menyebutnya al-wadud. Jadi anak laki-laki butuh yang namanya wadud di umur ini dan dia tetap harus dapat figur ayah ya dalam hal ini oleh ayah angkatnya. Ayah angkatnya tidak menggantikan secara psikologis bahwa itu tetap adalah bukan ayah kandung yang selama ini dipahami. Jadi nggak boleh memanipulasi. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, pertanyaan terakhir Ustaz. Ini pertanyaan terakhir. Ada sepasang suami istri bercerai, berpisah ya. Kemudian ayah tirinya ini hubungan kurang baik sama anak, sampai akhirnya si anak ini diambil alih pengasuhannya oleh kakek neneknya. Nah ini yang sebaiknya seperti apa? Iya, memang disinilah mengapa salah satu hak anak itu mendapatkan ayah dan ibu yang baik. Itulah mengapa nasihat bersiapapun kalau mau nikah lagi atau bahkan mau nikah saja, jangan nyari istri, jangan nyari suami, cari ayah atau ibu buat anak kita. Karena dalam riwayat, dalam asarnya Abu Daud, itu betapa Umar ya memarahi seorang bapak yang menuduh anaknya durhaka. Tapi ternyata setelah dicek anaknya bilang, ya Amirul Mukminin, alaisa lil waladi hukukun ala abihi. Adakah hak anak sama bapaknya? Kata Umar ada. Yang pertama kata Umar adalah ya hak seorang anak adalah andiantan kia ummahu, kamu berhak mendapatkan ibu yang baik. Akhirnya si anak protes, waktu nikah bapak saya milih seorang negro. Ya, agamanya Majusi. Jadi itu membuat saya nggak kenal Allah.
Akhirnya Umar marah kepada si bapak ini, lantas mengatakan, apa kata Umar kepada si bapak ini? Ya, lakot akok tahu qobla an ya'iq, kamu sudah durhaka sama anakmu sebelum anakmu mendurhakaimu. Wasata ilaik qabla an yusi'a ilaik, kamu sudah merugikan anakmu sebelum anakmu merugikan dirimu. Jadi kenapa orang tua ini dari kisah ini tegur bahwa kalau nikah itu jangan cari sekadar istri suami, tapi carilah ibu dan ayah dari ibu atau calon ayah dari anak kita. Makanya kalau jomblo itu ngelamarnya jangan yang pakai konsep jadul. Kalau yang jadul kan maukah kamu jadi istriku, itu udah basi. Yang benar, maukah telapak kakimu menjadi surga untuk anak-anakku nanti, kan gitu. Jadi tegas dia mengatakan, ya ini nanya gitu ya. Tapi ada akhwat polos ya, telapak kaki disodorin, ini ambil gitu. Jadi ini juga harus kita pahami. Nah yang paling penting adalah bagaimana kita memahami ini adalah hak. Nah yang harus kita lakukan apa? Pertama sama anak, minta maaf. Ya minta maaf, ya maafin mama ya. Karena mama ya memilihkan suami yang bapak yang gak baik. Dan demi menjaganya, karena kita sudah memilih, sekali lagi bahwa karena kita sudah memilihnya suami, maka kita berusaha untuk menjadi taat selama hal yang ma'ruf. Maka anak boleh diserahkan dalam hal ini oleh orang lain. Tapi yang paling tepat kalau ayah kandungnya masih ada, ayah kandungnya. Tapi kok kakek neneknya nggak masalah, karena anak di umur-umur awal harus diselamatkan dari lingkungan yang buruk. Itulah hikmah mengapa Bunda Aminah menyerahkan hak pengasuhan dari awal itu kepada Halimah. Bukan karena Aminah dama ini nggak bisa punya air susu. Bukan karena Bunda Aminah itu nggak punya yang namanya karena sibuk sebagai wanita karir, bukan. Tapi ternyata Bunda Aminah meminta Halimah mengasuh karena bahasa Arab di kota Mekah rusak. Jadi bahasa itu hal yang fundamental dari anak-anak di umur 0 sampai 5 tahun. Makanya anak-anak yang rusak bermula dari anak yang mendapatkan bahasa yang rusak. Makanya Profesor Thomas Likona, ya, ahli pendidikan karakter Amerika, mengatakan rusaknya sebuah bangsa, rusaknya bahasa. Kalau bahasa rusak itu tanda karakter bangsa juga rusak. Salah satu yang dilakukan oleh Bunda Aminah menyelamatkan Rasul di umur 0 sampai 5 tahun, diasuh dia di kampung di Bani Sa'ad. Karena Bani Sa'ad itu mengajarkan bahasa yang fasih. Maka kalau anak kita khususnya diasuh dengan keadaan bahasanya rusak, mungkin karena ada bapak yang kasar, bapak yang mau kata-kata yang maaf gitu ya, maka menyelamatkan itu penting. Salah satunya sudah, dia kan membutuhkan kasih sayang, ya kita serahkan dulu, dan tugas kita adalah memantaunya dan mengunjunginya. Ya, itulah menjadi pelajaran lain kali. Mudah-mudahan kalau mencari pasangan jangan sekedar yang penting dia bisa jadi suami saya, tapi jadilah dia bapak bagi anak-anak saya. Ullahalam shawab. Ya, Ustaz. Mungkin biar tambah berkah, Ustaz, kita tutup dengan doa biar tambah berkah buat semua. Baik, Bapak Ibu semua yang melakukan Allah, pertemuan ini sesi 1 tentang dia laki-laki. Pekan depan kita bahas pendidikan perempuan. Mudah-mudahan kita bisa menyimak dengan detail sehingga kita bisa mendapatkan suatu pemahaman yang utuh. Sekali lagi, materi ini sejatinya materi yang berkurikulum, tapi kami baru mengupas, baru pengantarnya, minimal sudah tahu. Bagi yang ingin mendalami silakan gabung di sharing class yang kami bikin yang ada di sebelah kami ini. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yafina ma huwa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kaman bagi la jalal wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, Engkau Maha tahu ya Rabb betapa kami sungguh-sungguh berharap diberikan kekuatan untuk bisa menjadi orang tua yang amanah, orang tua yang menjalankan perannya dengan ilmu. Jangan sampai kami lakukan kesalahan dan pengasuhan. Sungguh mendidik anak di zaman sekarang terasa berat bagi kami, tapi kami tahu Engkau yang menguatkan. Engkau yang memberikan penopang bagi kami di saat kami sulit. Engkau lah yang memberikan harapan bagi kami. Ya Rabbana, izinkan kami membawa seluruh anggota keluarga kami, anak-anak keturunan kami, pasangan kami, bapak, ibu, dan mertua kami masuk surga bersama-sama. Dan izinkan kami berjumpa dengan kekasih-Mu Rasulullah SAW di Telaga Al-Kautsar. Izinkan kami bisa menikmati hidangan minuman dari beliau. Dan izinkan kami bisa berbincang dan
bercengkrama dengan waktu yang panjang bersama beliau di surga nanti. Ya Rob, sungguh kami ingin memiliki umur yang panjang dalam ketaatan kepadamu. Berikanlah kami kesehatan lahir dan batin untuk bisa melihat hasil pengasuhan kami, anak-anak kami, dan sekiranya kami mati, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Wafatkan kami ya Rob saat lafaz lisan kami mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dan jangan sampai engkau cabut nyawa kami di saat kami berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat kezoliman yang membuat engkau murka. Kami berlindung kepadamu ya Rob dari hal-hal kejahatan yang kami lakukan secara sadar maupun tidak sadar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fil lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahirabbil alamin.